Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang kisi-kisi soal pas untuk besok. Pertama-tama mungkin mohon maaf karena suaranya agak sedikit terganggu. Oke, langsung saja untuk menghemat waktu. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Di soal yang pertama ini diinginkan adalah bentuk bentuk sederhana dari bentuk perpangkatan dari perkalian bilangan di bawah ini. Di situ ada bilangan negatif 2 per 3 dikali negatif 2 per 3, negatif 2 per 3 dikali negatif 2 per 3 dikali negatif 2 per 3, dan seterusnya. Kalau kita lihat bilangan pokoknya adalah sama semua, negatif 2 per 3. Oke. Nah, berapa kali dia berulang? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena dia 7 kali berulang berarti pangkatnya adalah 7. Semoga kalian masih ingat. Oke, sudah selesai. Jadi jawabannya adalah negatif 2 per 3 pangkat 7. Lanjut soal nomor 2. Bentuk sederhana dari perpangkatan 5 pangkat 3 dikali 2 per 5 pangkat 3 dikali 2 per 5 pangkat 3. Oke, kita jawab di sebelah sini. Oke. 5 pangkat 3 dikali 2 per 5 berpangkat 3 kali 2 per 5 berpangkat 5. Oke. Kita selesaikan dulu yang sama-sama bilangan pokoknya 2 per 5. Oke. Kita tulis di depan ini 5 pangkat 3. 2 pangkat 5-nya ini karena sama-sama, ingat sifat perpangkatan kalau dikali pangkatnya akan ditambah. 3 tambah 5 adalah 8. Oke. Nah, dapat begitu. Sini sorry. Di sini ini 5. Oke. Ini 5. Oke. Berarti hasilnya adalah 5 pangkat 3 dikali ini, kita keluarkan pangkatnya 2 pangkat 8 dibagi dengan 5 pangkat 8. Karena ada 5 di bawah, ada 5 di atas, berarti pangkatnya dikurang kembali. Kemudian di sini 2 pangkat 8 dibagi dengan 5 pangkat, pangkatnya dikurang, 8 kurang 3 adalah 5. Ini hasil untuk nomor 2. Selanjutnya soal nomor 3. Hasil dari 2 pangkat 8 dikali 6 pangkat 8 dikali 4 pangkat 8 adalah berapa? Kalau kita lihat di sini pangkatnya ternyata sama semua. Kalau pangkatnya sama semua, kita bisa buatkan dalam bentuk seperti ini. Dalam kurung 2 kali 6 dibagi 4. Terus pangkatnya kita keluarkan. Oke. 2 kali 6, 2, 6, dan 4. Kita kasih masuk ke dalam kurung. Hasilnya kita selesaikan bagian dalam kurung ini. 2 kali 6 adalah 12. 12 dibagi 4 adalah 3. Oke, jadi dalam kurungnya adalah 3 berpangkat 8. Selesai. Lanjut soal nomor 4. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Soal nomor 4 ini adalah soal cerita. Kita baca. Kelompok diskusi yang terdiri dari Andi, Baba, Caca, Dini, dan Eka sedang melakukan kegiatan untuk memahami konsep perpangkatan dengan cara masing-masing melakukan penguntingan pada kertas persegi panjang, yaitu dengan cara melipat kertas tersebut menurut sumbu simetrinya, kemudian menguntingnya. Jadi kertasnya dilipat, kemudian digunting. Oke. Kemudian dihitung berapa banyak perseginya. Nah, jadi tiap kertas intinya dibagi 2. Oke. Dan hasilnya adalah seperti pada tabel berikut. Pada penguntingan keempat, Andi mendapatkan sekian, sekian, dan sekian. Oke, berdasarkan hasil kegiatan mereka masih ada angka yang salah dan mereka adalah karena dia dipotong 2 dilipat 2, artinya ini adalah perpangkatan 2. Berarti bilangan pokoknya adalah 2 berpangkat 4. 2 berpangkat 4 kalau kita hitung adalah 16. 16 karena si 16 artinya sudah benar. Nah, di sini adalah 2 pangkat 5. Sini pada penguntingan kanan hasilnya adalah 2 pangkat 6. Sini 2 pangkat 7. Sini 2 pangkat 8. Oke, 2 pangkat 5 hasilnya adalah, kalian hitung sendiri berapa, apakah sudah betul 30. 2 pangkat 6 berapa, kalian hitung sendiri. Ini hitung sendiri. Kalian cocokkan yang mana yang salah. Kalau kita lihat 2 pangkat 5 itu hasilnya adalah 32.
Di sini ternyata 30, berarti ini salah. Tinggal lihat lagi yang mana nanti, yang mana yang salah, nanti dicocokkan di pilihannya. Oke. Selanjutnya soal nomor 5. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Tim peneliti dari Dinas Kesehatan suatu daerah di Indonesia Timur meneliti suatu wabah yang sedang berkembang di desa X. Tim peneliti tersebut menemukan fakta bahwa wabah yang berkembang disebabkan oleh virus yang tengah berkembang di Afrika. Kalau sekarang mungkin virus corona ya. Oke. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa virus tersebut dapat berkembang dengan cara membelah diri. Jadi virusnya itu tambah banyak dengan memperbelah dirinya menjadi 3 virus setiap setengah jam. Jadi setiap setengah jam tambah 3 kali lipat. Jadi awalnya 1 jadi 3, jadi 3 jadi kali 3 lagi jadi 9 dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah jumlah virus dalam tubuh manusia selama 3 jam adalah, jadi ini sangat mudah karena dia membelah diri menjadi 3, berarti kita tahu bilangan pokoknya adalah 3. Oke, bilangan pokoknya adalah 3 selama 3 jam, berarti dia berapa kali membelah? Kan tiap setengah jam, berarti kalau 3 jam berarti dia akan membelah sebanyak 6 kali. Karena setengah jam membelah. Berarti 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 itu 3 kali 3 dan seterusnya sebanyak 6 kali. Kalian akan dapat hasilnya adalah berapa? Oke. Silakan dihitung sendiri. 3 pangkat 6 itu berapa hasilnya? Oke. Kali 3 kali 3 dan oke, sudah 6. Silakan dihitung sendiri. Oke. Soal nomor 6. Hasil dari 4/3 dikali 9/8 dipangkat 4 adalah berapa? Oke. Ini sangat mudah ya. Kalau kita tuliskan seperti ini, 4/3 dikali 9/8 pangkat 4. Oke. Sama dengan berapa? Ini kita bisa matikan ini. 9 bisa dibagi 3, hasilnya adalah 3. Ini juga bisa dihabiskan dengan yang ini. 8 dibagi 4, hasilnya adalah 2. Berpangkat 4. Berarti hasilnya adalah ini. Kalau mau disederhanakan lagi, 3 pangkat 4 itu adalah 81. 2 pangkat 4 adalah 16. Oke. Hasilnya seperti itu. Itu untuk nomor 6. Sekarang kita pindah ke nomor 7. Jika 8 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5 dibagi 64 sama 6P, maka nilai P adalah berapa? Ini juga sangat mudah sebenarnya. Kalau kita mau kerjakan, kita kerja di sini saja. Oke. Berarti 8 pangkat 2 kita buat dalam bentuk bersusun saja. Dikali dengan 2 pangkat 5 dibagi dengan 64. Oke. Sama dengan berapa ini? 8 pangkat 2 kan 8 kali 8. 8 kali 8 itu 64. Kita kali 2 pangkat 5 itu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, berulang sebanyak 5 kali. Kalau kalian hitung hasilnya adalah 32. Kemudian dibagi dengan 64. Yang bagian atas dengan bawah bisa dihapus. Oke. Jadi hasilnya adalah 32. Jadi jawabannya untuk nomor ini adalah 32. Oke. Selanjutnya, soal nomor 8. Hasil dari 5 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 0 tambah 5 pangkat 1. Ini soal yang sangat mudah, sisa ditambah-tambah saja. 5 pangkat 2 itu adalah 5 kali 5. 5 kali 5 adalah 25. Oke, kita tambah 5 pangkat 0. Bilangan dipangkatkan 0 hasilnya adalah pasti 1. Oke. Tambah lagi 5 pangkat negatif 1. Karena pangkat negatif jadi nanti hasilnya adalah 1/5. Oke. Sisa dijumlahkan. 25 tambah 1 hasilnya adalah 26. Ada 1/5-nya, sisa dituliskan 1/5. 26 1/5. Oke. Dapat. Sangat mudah kan? Kalau kalian belajar ya pasti akan sangat mudah untuk tahu. Oke. Kita lanjut nomor 9. Nomor 9 ini bentuk baku dari bilangan 715 dikali 10 pangkat negatif 16 berapa? Ingat lagi, bentuk baku itu bilangan cuman satu bilangan di depan angka koma. Kalau kita lihat pilihannya semuanya sama. Sisa berapa sih yang harusnya? Oke. Sisa kalau yang ini kita perhatikan dulu, 715 itu berapa? 715 itu kita ingin, masih ingat kalau angka komanya mau dikasih pindah ke depan sini, jadinya nanti berapa? Bagaimana?
Oke, sorry. Oke, angka komanya mau dikasih pindah ke depan, berarti nanti sini 7,15 dikali dengan 10 pangkat. Berapa angka di belakang komanya tadi? 2. Oke, jadi sekarang untuk yang ini semua kita kalikan dengan sisa ditulis 7,15 kali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat negatif 16. Nah, ini sama-sama. Berarti pangkatnya dijumlahkan nanti ini pangkatnya. Nah, dapat nanti 7,15 dikali 10 pangkat berapa itu? Kalau dijumlahkan 2 tambah negatif 16. Silakan dijumlahkan sendiri. Oke, soal nomor 10 ini mungkin agak rumit. Sisa di ini kan ada panjangnya. Ini maaf, ini alasnya, ini tingginya. Sisa dimasukkan semuanya rumus luas segitiga. Luas segitiga sama dengan 1/2 alas kali tinggi. 1/2 dikali dengan alasnya itu adalah 5/6 tambah 4 dikali dengan 8/6 dikurang 2. Nah, selesaikan berapa hasil perkaliannya ini, itulah jawabannya. Oke, nomor 10. Oke, nomor 11 sama. Di sini diketahui adalah balok. Panjangnya adalah 3/6, lebarnya 2/3 dan tingginya adalah 2/2. Diisi 1/4 air. Nah, ini sisa volume dari 1/4 balok. Apa rumusnya balok? Berarti 1/4 dari P kali L kali T. Jadi 1/4 dikali dengan 3/6 dikali dengan 2/3 dikali dengan 2/2. Sisa dikalikan ini nanti sama dengan berapa? Oke. Sisa kemampuan menghitung kalian yang diuji di sini soalnya. Oke. Lanjut ke soal nomor 12. Oke, kita pindah ke soal nomor 12. Akar-akar persamaan kuadrat. Ini sangat mudah kalau kita masih ingat, kita bisa pakai cara dengan menggambarkan tabel. Di sini adalah P kali Q, sini P, sini Q. Di sini P tambah PQ-nya berapa? Yang paling terakhir adalah 6. Oke, di sini mungkin ada kesalahan soal, harusnya sini adalah 7. Oke. Berapa kali berapa? Hasilnya 6. Ada 1 kali 6 atau 2 kali 3. Yang mana yang kalau 1 tambah 6 hasilnya adalah 7. 2 tambah 3 hasilnya adalah 5. Ternyata P tambah Q-nya adalah 7. Berarti kita ambil yang pertama. Berarti kita sisa masukkan X tambah P kali X tambah Q. P-nya tadi adalah 1 dan 6. X tambah 1, X tambah 6. Karena dia positif, berarti disamakan dengan 0. Ini juga disamakan dengan 0. X tambah 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 1. X tambah 6 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 6. Yang mana yang jawabannya? Jawabannya adalah A. Oke, kalian harus ingat lagi. Lanjut soal nomor 13. Ini juga mudah. Sudah ditahu akar-akarnya adalah 2 dan negatif 6. Sisa dimasukkan ke rumus. Berarti X dikurang 2 langsung, karena di sini positif, berarti langsung diubah jadi negatif. Oke, sini negatif 6, kita rubah langsung jadi positif 6. Sama dengan kita kalikan X kali X berapa? Kemudian tambah X kali 6 berapa? 6, ya. Kemudian negatif 2 kali X berapa? Kemudian negatif 2 kali 6 berapa? Sisa disederhanakan nanti. Oke, seperti itu caranya. Kemudian nomor 14. Di bawah ini persamaan kuadrat. Ini ciri-ciri persamaan kuadrat. Pangkat tertingginya adalah 2. Sini pangkat tertingginya cuma 1, berarti bukan ini. Ini juga 1. Pangkat tertinggi itu pangkat dari X. Pangkatnya sini 1. Pangkat tertinggi di sini yang mana? Ini 2. Berarti ini bisa persamaan kuadrat. Pangkat tertingginya ini berapa? Ini 3. Berarti ini bukan. Berarti jawabannya jelas adalah B. Oke, kita lanjut satu nomor lagi, nomor 15. Nomor 15, himpunan penyelesaian. Sama juga dengan nomor 12 tadi, kita bisa pakai cara
tabel P Q, sini P Q, sini P tambah Q. Oke. Oke. PQ nya berapa? Negatif 14. Berapa kali berapa negatif 14? Ada mungkin 1 kali negatif 14, tapi ini jaraknya mungkin jauh ya, jadi tidak mungkin hasilnya nanti 5. Ini kalau dijumlah hasilnya adalah negatif 13. Oke, kita cari lagi berapa kali berapa sebenarnya 14. Kayaknya 2 kali 7. 2 kali 7. Satunya negatif. Yang mana yang negatifnya? Karena di sini positif, berarti yang negatifnya itu yang kecil. Oke. Ketika kita jumlah pasti hasilnya adalah jumlahnya adalah pas 5. Oke, berarti kita ambil yang ini. Kalau kita masukkan ke rumus atau mungkin tidak bisa, tidak usah, kita sisa langsung negatifkan hasilnya x1 sama dengan negatif p, x2 sama dengan negatif q, atau berarti x1 nya sama dengan negatif p nya adalah negatif dari negatif 2 itu 2, x2 nya negatif dari 7 adalah negatif 7. Jadi jawabannya adalah 2 dan negatif 7. Oke, satu nomor lagi bonus. Soal nomor 16. Nilai optimum fungsi. Nilai optimum itu, oke, karena mungkin waktunya agak sedikit terbatas, videonya mungkin terlalu berat. Nanti mungkin sampai sini dulu. Sekian, semoga kalian bisa paham. Kalau ada yang kurang dipahami, bisa diulang videonya. Semoga bisa lebih jelas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat belajar. Oke, semoga bisa lulus.